Cah, esuk iki dina Jumat tanggal 16 ngaterke Tante Ririn ning gone pasar. Terus ngedrop iki aku ning parkiran nongkrong karo opening belajar vlog dina iki cah. Buka ya cah. Ntar cah. Waduh, wis pas. Jaga kesehatan selalu cah. Aku mulai nih sinau ngevlog, belajar daily vlog. Iki aku kayak berkomitmen dengan diriku sendiri, bersepakat dengan diriku sendiri. Nyandak pokoknya tak publish. Aku ngomong biar punya konsekuensi logisnya nanti. Iki aku merencanakan kira-kira 200 hari atau minimal paling sedikit setengah tahun lah pokoknya, bisa setiap hari ngupload sesuatu, tah minimal paling sedikit short lah pokoknya. Ini aku mau disiplin bagaimana ngebuat daily activity yang berkaitan dengan bersenang-senang, karena melihat teman-teman konten kreator muda itu yang keren-keren itu, yang cakep-cakep itu, yang terus berproses dan waton los ngono hebat-hebat. Cah aku mbok komentari ning ngene ngisor ki, mbok komen apapun aku siap. Aja wedi pokoke nek ngomen milik ki sing penting sing sadis-sadis, sing pedih itu. Tapi syaratnya cah kowe kudu ngerti bahwa kuwi memang membangun omili ngono cah. Kira-kira kingko tak apa kita rekam ke ya, apa ini tak recording ke ya aku kegiatanku sehari ini. Ini aku pagi ini tadi jam 7:30 nganter istri jalan. Sebelumnya biasa standar subuhan, terus bablas. Tadi sempat lihat tayangannya, salah satunya yang kau suka itu, salah satunya Kiai Asrori itu, Kiai Kedinding itu, almarhum itu. Mbok ketik Kiai di YouTube, Kiai Kedinding atau Asrori itu. Wah, itu cakep, dari Surabaya, Jawa Timur. Itu pagi tadi sarapan itu, terus ngopi sedikit, terus kemudian Tante Ririn ngajak jalan. Mas, santai toh mas, jalan yuk ke pasar yuk nganter. Oh siap bos. Tugasnya milik saiki. Begitu Tante Ririn perintah sesuatu, wes dadi tugas kemanusiaan itu, wes ora ana ampun, pokoknya kudu mangkat. Wes ngono, pokoknya anggar perintah Tante Ririn milik, gaskan tante, mangkat pokoknya wes. Pasti ya permintaannya juga yang bersenang-senang juga. Tante Ririn ini pasar ya paling ya belanja kanggo teman-teman yang ada di rumah Sasongko yang pada tidur di tempat kami itu. Ada beberapa teman nyantri, terus ada mbak-mbaknya, ada ya pokoknya revong-revong lah, pokoknya so titik-titik atau sedikit-sedikit manfaat lah pokoknya. Intinya adalah gasken terus dengan usia yang terus bertambah. 1 hari lagi cah saiki. Jadi nek wingi dino Rebu, Kamis, saiki wis Jumat cah. Wih, urip wis pokoke waton gasken, angger memang ada ilmunya, ada silaturahminya, terus utamakan selalu jaga kesehatan cah. Ini penting banget kesehatan wis. Yang di India tetap maskeran. Sementara openingnya milik ngono sih ya cah. Iki engko langsung tak upload. Wis pokoknya targetnya nggak usah tinggi-tinggi, 10 menit luweh bar iki. Sing penting disiplin. Pemahamannya adalah untuk istiqomah,
dan melawan diri sendiri. Sementara masih aja kok lanjutnya ya. Bisa rambung mangan sarapan wis. Ini mau ngene pecel nganterin karo tuku kerupuk ya mau. Tuku kerupuk tuku kerupuk. Wis. Lanjut ya, Cah. Oke. Pulang ke rumah. Bentar. Pulang ke rumah terus sih bisa santai-santai, terus persiapan Jumatan, terus nanti sore ada aktivitas di rumah Sasongko. Cek cas dulu. Hei Cak, jadi lanjut meneh. Ternyata memang belajar ngevlog ini sini mau mental sih, wis kudune memang kudune wani waton wani ra wis gas kira sendiri cah nom-nom hebat-hebat atau kene wong tua sing kudu terus belajar karo cah-cah nom iki keren-keren iki. Iya, buka sih. Iya. Tante Ririn, salam metal. Cadas. Bojoku Cah, Tante Ririn sing selalu mensupport aktivitasku. Malah tukang ngobor-ngobor. Ternyata mengaku butuh dingonoki kadang-kadang. Saiki ndang wis tuwa iki, bisnis mulai pada jalan. Kemudian semuanya bisa di autopilot, atau kalau istilah kita tak hashtag dengan kebaikan tersistem itu, termasuk di dalam bisnis pun bisa dibuat kebaikannya tapi tersistem. Jadi terus justru terbalik, seolah-olah Omilik diminta jadi mentor teman-teman, sebenarnya Omilik yang justru banyak belajar dari mereka para anak-anak muda itu yang cakep-cakep itu, yang bagus-bagus tuh. Hari ini tuh beneran Omilik itu beneran belajar dari yang lebih muda. Kalau misalkan di platform-platform di digital di luar gitu ya, misalkan di Fiverr atau di Upwork atau di Etsy, sekarang lagi teman-teman di jaringan rumah usaha banyak ngulik Etsy, karena di Fiverr, di Upwork itu rata-rata mereka sudah running dan bagus-bagus hasilnya. Makanya terus ketika mereka mulai ngulik di situ, Milik ikut-ikut ngelihat gitu, dan kemudian oke tapi uang piye-piye bagaimanapun kan Milik kan sudah di bisnis kan hampir 27 tahun. Jadi bisnis itu lama-lama ya apalan aja udah. Yang kita selalu ingatkan, kalau 4 hal ini nggak bisa terpisahkan di zaman tabiin zaman dahulu banget, zaman sebelum apa ya, abad awal gitu ya sama aja. Pertama tentang produksi, apapun bisnis pasti harus ada sesuatu yang tertukar dengan konsumen. Produksi itu bisa jadi disebut kata jasa atau apapun, tapi harus ada yang dipertukarkan. Kedua, marketing. Terus marketing itu artinya ketika kita bagaimana menjual atau bagaimana kita bisa meyakinkan orang yang mau membeli produk kita atau jasa kita. Terus nanti antara marketing dan ketiga ini finansial atau tata kelola keuangan, itu kan diantara itu kan terus ada namanya distribusi atau delivery dari marketing atau jasa produksi yang sudah disiapkan, dan untuk bisa menjadi rezeki atau uang itu harus di delivery itu. Terus ketika di delivery uang datang, berarti tata kelola keuangan. Nah biasanya bisnis itu banyak akan mulai banyak masalah ketika uang sudah mulai masuk. Wah itu mulai itu ujian bagi seorang entrepreneur yang ketika sudah mulai bisnisnya running, rata-rata naik level, jadi songong, jadi
Kalau orang Jawa, orang Semarang, orang bilang kemelinti, udah. Dan Om pernah mengalami situasi itu. Rata-rata anak-anak muda ya pasti akan mengalami proses itu, dan itu proses wajar aja, proses yang alamiah. Tetapi memang harus terus disadari bahwa ternyata persoalan bisnis ketika kita ini sudah mulai running, sudah mulai bagus, mulai profit, biasanya godaan-godaan untuk syahwat atau godaan keinginan itu yang mulai tumbuh. Makanya bisnis itu harus selalu disadari atas kebutuhan, bukan atas keinginan. Terus terakhir adalah ketika bisnis bertumbuh, kesadaran kepingin membuat sistem harus dikembangkan sumber daya manusia. Makanya ketika sumber daya manusia ini mau dikembangkan, hal utama yang harus disiapkan adalah betapa kita harus belajar tentang diri kita sendiri, yang itu sejatinya lumayan sulit, lumayan susah. Belajar kepada diri sendiri, tentang diri sendiri itu susah. Makanya kesadaran tradisi atau kesadaran apa yang pernah kita dapatkan di masa lalu, dan kemudian kita harus sadar tradisi atau DNA yang sudah melekat di kita itu harus kita pelan-pelan revisi atau pelan-pelan kita perbaiki. Ada situasi yang harus kita tinggal, tapi ada situasi baru yang harus kita jemput, yaitu kita sebut sebagai budaya baru atau budaya. Makanya SDM itu, sumber daya manusia, ini tempat tertinggi di dalam sebuah tata kelola bisnis ketika kepingin autopilot. Sementara itu dulu ya Cah, ini sudah makan. Aku berusaha terus sedikit-sedikit kasih konten lah, kesadaran untuk belajar lah, apapun gitu ya. Pokoknya kesadaran atas manajemen pribadi, personal, manajemen bisnis, nanti bisa jadi manajemen keluarga. Nanti kapan-kapan kita sharing ini berdasarkan pengalaman Om ya. Mungkin dari sedulur-sedulur dari kalian yang bisa jadi cocok, bisa jadi tidak cocok. Tidak semuanya cocok dengan apa yang dikatakan Om ya, tapi intinya adalah bahwa Om ini sharing atas pengalaman pribadi. Sementara itu ya Cah, lumayan nih. Ini sebentar lagi aku usahakan bisa diupload pada hari ini sebelum Jumatan, nanti bisa seperti yang janjiku tadi, bahwa aku akan berusaha untuk setiap hari ngupload minimal 10 menit. Satu, itu jadi komitmennya Om biar Om publish supaya Om punya konsekuensi logis. Sementara itu dulu ya Cah, selalu jaga kesehatan, silaturahmi terus, dan selalu cari ilmu dimanapun kita berada. Ciao, Purin. Weis. Ciao. Oh, ciao. Kayak kucing ya. Bye.